dan inovasi pendidikan. Di sini saya akan mengangkat tentang isu pendidikan gratis versus makan bergizi gratis. Di pendahuluan yaitu pendidikan gratis dan makan bergizi gratis sama-sama penting untuk perkembangan anak. Pendidikan gratis memungkinkan akses ke pendidikan yang lebih luas, mengurangi kesenjangan sosial, dan berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sementara itu, makan gratis memenuhi kebutuhan dasar akan gizi yang meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar serta mengurangi kelaparan dan stunting. Pilihan di antara keduanya bergantung pada prioritas dan tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah gizi kronis atau untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidik. Dari aspek keuntungan dari pendidikan gratis di sini dapat kita lihat akses yang merata, investasi jangka panjang, dan pengurangan buta huruf. Sedangkan tantangannya itu biaya operasional tinggi, kualitas pendidikan tidak merata, dan overload sekolah negeri. Kemudian dari makan bergizi gratis dapat kita lihat keuntungan aspeknya itu yaitu mengurangi kelaparan anak sekolah, meningkatkan kehadiran serta gizi yang lebih baik. Tantangannya itu seperti logistik dan pengawasan, biaya tetap tinggi, dan resiko korupsi dan inefisiensi. Dari perbandingan isu yang saya lihat yaitu dalam jangka panjang pendidikan itu sangat besar, yaitu dari aspek SDM, sedangkan makan bergizi gratis yaitu menengah, nutrisi dan kehadiran. Dari biaya yaitu kalau dari pendidikan gratis itu tinggi, dari fasilitas dan gaji guru, sedangkan makanan untuk dari biayanya itu lebih tinggi, dapat dilihat dari logistik, bahan dan makanan. Prioritasnya tuh investasi dari pendidikannya itu investasi sumber daya manusia masa depan, sedangkan dari makan bergizi gratis yaitu dari kesehatan, kesiapan siswa untuk belajar. Risiko yang dapat kita ambil dari pendidikan gratis itu kualitas pendidikannya rendah, sedangkan makan bergizi itu korupsi logistik dan food safety. Dari yang saya lihat, isu inti dan perdebatan dalam isu ini yaitu sering dipertanyakan mana yang lebih mendesak, menghapus hambatan ekonomi dan pendidikan atau memastikan anak tidak belajar dalam kondisi lapar. Kemudian, apakah negara mampu menyediakan keduanya sekaligus? Atau terakhir yaitu bagaimana memastikan kualitas dan efisiensi dari program gratis tersebut. Dari media massa itu terdapat dari Gen Z Junior itu dia mengangkat kasus tentang makan siang gratis atau pendidikan gratis, mana yang lebih penting. Di sana dijelaskan ada aspek lain yang turut menjadi tantangan adalah kesadaran masyarakat. Tidak semua orang tua atau wali siswa memahami pentingnya pendidikan dan manfaat dari program makan siang gratis. Dalam banyak kasus, minimnya informasi dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam program tersebut, sehingga mengurangi dampaknya kesadaran masyarakat. Harus ditingkatkan melalui kampanye informasi yang jelas dan akurat sehingga masyarakat dapat menyadari manfaat yang ditawari oleh kedua program tersebut. Adapun kasus yang terjadi setelah adanya program makan bergizi gratis yaitu di sekitar kita terdapat di Kabupaten Lebong. Pada tanggal 27 Agustus 2025 sore adanya kasus siswa yang keracunan dari MBG tersebut. Pada tanggal kejadian terdapat siswa yang menjadi korban menjadi 281 anak. Mereka mengalami gejala muntah dan pusing setelah menyantap menu MBG berupa bakso, jagung, dan mie. PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, Dr. Penny Efriani menyebutkan bahwa pasien semula berjumlah 130 anak, namun melonjak cepat hingga sore hari. Menurut Helmi, Gubernur Provinsi Bengkulu, insiden ini tidak harusnya terjadi apabila pelaksanaan program MBG benar-benar mengikuti standar operasional SOP yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Dari program makan bergizi ini, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan
suatu pelayanan pemenuhan gizi SPPG selaku unit pengelolaan dan pelaksanaan program MBG di lapangan. Ditargetkan akhir Maret 2025 900 SPPG beroperasi, akhir Juni 2025 2000 SPPG beroperasi, sedangkan Juni sampai Desember ditargetkan 5000 SPPG yang beroperasi. Sasaran pemenuhan gizi yaitu dari peserta didik pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Kemudian sasaran itu anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu nyusi. Jumlah penerimaan manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17.890.263 orang pada akhir 2025. Di sini dapat kita lihat grafik penyebaran penerimaan bantuan makanan bergizi gratis. Kemudian anggaran program MBG pada 2025, anggaran awal sebesar 71 triliun rupiah dialokasikan untuk MBG dengan tambahan cadangan 100 triliun rupiah dari efisiensi anggaran kementerian lembaga. Itu saya cakup dari Kompas. Kemudian proyeksi dari 2026 anggaran diperkirakan meningkat menjadi sekitar 300 triliun rupiah dengan estimasi kebutuhan bulanan mencapai 28 triliun. Fakta lapangan menyatakan penerimaan manfaat hingga September 2025 sekitar 30 juta anak dan ibu hamil menerima manfaat MBG dengan target mencapai 83 juta pada akhir tahun. Kemudian insiden keamanan pangan tercatat sekitar 70 insiden keracunan makanan dengan 6.000 orang terdampak. 2/3 insiden terjadi sejak Agustus 2025. Tindakan perbaikan sebanyak 40 dari 9.000 dapur program ditutup karena tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kesimpulan dari isu yang saya angkat itu, pendidikan gratis dan makan gratis sama-sama penting, tapi memiliki fokus dan tantangan yang berbeda. Keduanya ideal, bukan dipertentangkan, melainkan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas anggaran. Kemudian inovasi dari isu pendidikan gratis versus makanan bergizi gratis yang saya angkat, yaitu isu pendidikan gratis versus makanan bergizi adalah dua kebijakan sosial yang sama-sama penting tetapi memiliki fokus berbeda, satu pada pengembangan intelektual dan satu pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh optimal. Berikut beberapa ide inovasi menurut saya yang bisa dikembangkan, yaitu inovasi yang dapat diterapkan. Satu, yaitu sekolah pintar bergizi atau Smart and Healthy School Program. Inovasi intinya itu integrasi antara pendidikan gratis dan program makan bergizi gratis. Konsepnya seperti setiap manusia mendapatkan akses ke pendidikan tanpa biaya dan juga makan siang sehat setiap hari. Terus kurikulum memasukkan edukasi gizi dan pertanian sederhana, misalnya kebun sekolah, dapur sehat. Kemudian makanan disuplai dari hasil kebun sekolah yang dikelola bersama guru dan siswa, melatih tanggung jawab dan kemandirian. Dampaknya itu mengatasi gizi buruk sekaligus meningkatkan semangat belajar dan mendorong pendidikan kontekstual, belajar sambil praktek. Yang kedua itu ada EduCard atau kartu edukasi dan nutrisi terpadu. Inovasinya itu sistem digital yang menggabungkan subsidi pendidikan dan makanan sehat. Konsepnya seperti kita menyediakan atau pemerintah menyediakan kartu pintar diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Kemudian kartu itu dapat digunakan untuk membeli bahan makan bergizi di toko pintar atau kebutuhan belajar seperti alat tulis, buku, kursus atau kursus online. Kemudian pemerintah atau sponsor swasta bisa memantau penggunaan kartu untuk memastikan manfaat ganda pendidikan versus kesehatan. Dampaknya transparansi penggunaan dana sosial. Kemudian siswa bisa menyeimbangkan kebutuhan belajar dan gizi. Selanjutnya itu kolaborasi edukasi dan nutrisi berbasis komunitas. Inovasinya itu kemitraan antar sekolah, UMKM, pangan lokal dan pemerintah daerah. Konsepnya itu UMKM menyediakan makanan bergizi dengan harga terjangkau untuk program makan gratis di sekolah. Sebagai imbal balik, sekolah membantu promosi edukasi digital bagi UMKM, misalnya siswa membuat konten promosi. Dampak
hubungan antara gizi dan prestasi belajar. Dampaknya mengubah cara pandang masyarakat bahwa makan bergizi adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, mana yang lebih mendesak, pendidikan gratis atau makan gizi gratis? Menurut saya pendidikan gratis itu akses pendidikan untuk semua anak tanpa hambatan ekonomi, investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Kemudian mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Tantangannya yaitu anak sulit belajar jika lapar atau kekurangan gizi. Akses gratis belum tentu menjamin kualitas belajar. Dari makanan yang bergizi gratis itu, anak yang lapar tidak fokus dan berisiko stunting dan dampak langsung pada kehadiran dan prestasi belajar. Dan kemudian mengurangi ketimpangan di daerah rawan pangan. Tantangannya itu tidak cukup tanpa pendidikan yang berkualitas dan butuh anggaran dan sistem pengawasan ketat untuk distribusi makanan. Kesimpulannya, yang paling mendesak adalah memastikan anak tidak belajar dalam keadaan lapar, sambil terus memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Makanan bergizi gratis adalah fondasi, pendidikan gratis adalah tangganya. Kalau melihat dari kemampuan negara atau efisiensi program, yang menjadi tanda tanya, apakah negara mampu secara finansial jika kebijakan fiskal efisiensi dan terarah? Banyak negara yang melakukan, India, Jepang, dan Korea sudah berhasil menjalankan keduanya. Kuncinya manajemen anggaran dan prioritas kebijakan yang jelas. Tantangannya itu skala dan pemerataan di seluruh Indonesia, tumpang tindih antara lembaga dan politik anggaran, pengawasan logistik serta kualitas pelaksanaan di lapangan. Bagaimana menurut saya menjaga kualitas dan efisiensinya itu, yaitu tadi transparansi digital, standarisasi audit, pemberdayaan komunitas dan teknologi. Untuk dari saya yaitu pendidikan tanpa gizi yang baik adalah seperti menulis di atas pasir, hilang diterpa angin lapar. Kemudian anak yang kenyang dan sehat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bermimpi, belajar dan berprestasi. Jadi pendidikan gratis dan makan gizi gratis bukanlah pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan untuk membangun generasi emas di Indonesia. Sekian itulah pemaparan dari isu dan inovasi yang saya angkat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.